Kenapa? Pesan cintanya adalah seat of anger, kemarahan yang bertahta. Karena apa? Kolesterol itu terkait dengan hati, kan dia diproduksi oleh hati. Ketika si empedu yang bertugas untuk memetabolisme lemak itu tidak cukup kuat untuk memetabolisme lemak, sehingga kita cari dong yang memproduksi empedunya siapa? Lever. Berarti masalah dong dengan lever saya. Nah, secara fisik bermasalah kenapa? Dari kecil minumnya paracetamol terus gitu. Coba aja tuh baca leafletnya paracetamol. Tidak untuk penderita gangguan hati. Berarti berpotensi untuk merusak hati dong. Itu tanpa sadar dikonsumsi terus bertahun-tahun karena dari kecil saya sering sakit itu. Nah, yang kedua secara emosi adalah pesan cinta dari lever adalah seat of anger, kemarahan yang bertahta. Nah, kemarahan apa? Kemarahan saya marah. Kenapa sih saya dilahirkan kalau hanya untuk dipukulin, dimarahin kayak gitu. Gitu. Kalau yang hipertensi, Bu? Hipertensi itu adalah long standing emotional problem not solved. Masalah emosional yang panjang yang tidak selesai. Oh, berarti harus diselesaikan masalah emosional. Selesaikan itu kan ada macam ya caranya. Jadi ketika Anda memiliki masalah long standing emotional problem itu ada 3 cara, sahabat. Satu, selesaikan tuh maksudnya ya kita ajak bicara gitu kan, ajak bicara yang bersangkutan. Misalkan in case ini masalah Anda dengan suami misalkan kayak gitu kan, maka selesaikan nih, ngomong baik-baik. Kenapa sih suami marah-marah, kenapa sih dia ini ngekang terus, cemburuan terus, misalkan seperti itu. Selesaikan, atau datangi yang profesional gitu untuk membantu mengurai masalah Anda di mana. Itu tahap pertama. Kalau udah kedua nggak bisa, maka yang dituntut dari Anda adalah penerimaan. Oke, terima nih. Warung Ngaji Roso, menyeduh makna, merasai jiwa. Kenapa suami seperti itu? Pasti juga punya akar sendiri. Tugas kita adalah memahami akar itu. Kenapa suami pemarah banget? Hari ini bisa jadi dia punya kemarahan-kemarahan atau kesedihan-kesedihan di masa lalu yang belum selesai. Dan pada banyak kasus ketika ini ditemukan fine. Kayak tadi cerita tadi peserta camp itu udah sampai mau cerai loh. Tapi ketika kemudian kita tahu bahwa oh ternyata dia tidak suka dibohongi sama istrinya misalkan. Ternyata itu pada saat momen kecil dia pernah dibohongi teramat sangat oleh orang tuanya, dan situ dia marah banget sebenarnya. Jadi ibaratnya tuh luka belum selesai cuma ditensoplas. Istri hadir hari ini hanya nyenggol luka itu dan dia marah besar. Sebenarnya akarnya adalah marahan pada sosok orang tua dia dulu yang membohongi dia gitu loh. Nah, itu adalah fase penerimaan. Kalau 2 hal ini sudah dijalankan, udah berproses untuk diselesaikan, nggak selesai, kemudian diterima sulit, maka yang ada adalah kita masuk fase yang ketiga, yaitu apa? Pergi dari situ, gitu loh. Nah, pergi itu tidak hanya secara fisik ya, secara mental. Artinya, ya udah, saya tidak lagi ada memberikan perhatian atau energi saya pada masalah itu gitu loh. Tapi kalau udah sampai di titik ibaratnya Anda memiliki suami yang psikopat, KDRT, ya mungkin fase ketiga ya layak untuk Anda pertimbangkan gitu loh, untuk pergi selama-lamanya dari kehidupan yang itu. Tapi hati-hati juga, ketika Anda memilih pergi, Anda akan dikejar karma terus. Dikejar karma ya. Oke, di sini ada dari akun Nani97. Assalamualaikum Ibu Sinta, salam kenal. Saya penyintas kanker stadium 3B. Terus ada yang tanya, Bu Sinta sakit liver, pesan cintanya apa? Seat of anger kalau liver tadi, kemarahan yang bertahta. Jadi udah di atas level marah biasa. Link Shopee-nya Bu untuk pesan bukunya. Di Bu Dewi aja tuh. Oh, langsung ke Bu Dewi ya, nggak pakai link Shopee. Ada dari akun Dance. Menurut dokter, saya sudah minum obat seterusnya. Tapi Ibu bilang ngapain makan obat seumur hidup? Yes. Kenapa? Apakah Anda butuh obat? Tanyakan dulu sama tubuh Anda. Tadi saya katakan, coba cek di channel YouTube saya, Sinta Club Sehat Holistik. Di situ ada saya buat tutorial video untuk kinesiologi. Saya bilang bahwa ukurannya Anda minum obat itu bukan kata saya, bukan kata dokter, tapi kata tubuh Anda. Anda butuh nggak obat itu? Itu bisa dicek dengan kinesiologi. Saya belajar kinesiologi ini dari dari Profesor Diana Mossop dari Institut Petobiofisik di Kanada.
Itu saya belajar cukup mahal dan saya bagikan gratis gitu. Karena apa? Buat saya ini ilmu memberdayakan. Karena benar-benar tubuh itu cerdas banget. Bahkan pertanyaan yang sama diubah, misalkan obat ini cocok nggak buat saya? Kencang, artinya cocok. Kita ubah pertanyaannya obat yang sama. Apakah obat ini tidak cocok buat saya? Turun. Artinya apa? Cocok. Oh, oke. Bayangin, segitu hebatnya loh tubuh kita. Nah, tubuh kita keren. Kita aja yang belum memahami kekerenan diri kita hari ini, sahabat. Keren sekali ya badan kita ini, Bu ya. Kemudian ada dari Nang. Lokasi campnya di mana ya? Di Ciater, Lembang. Di Ciater, Lembang ya. Bisa langsung kontak ke admin juga kalau mau ikut camp ya, Bu ya. Ya, Keren, yang luar paling biasa. dekat ini kalau nggak bisa ikut camp, ada Zoom online buat sahabat-sahabat yang ingin memahami lebih dalam apa itu kesehatan holistik, pesan cinta, bagaimana kita menyembuhkan diri kita sendiri, memahami kekuatan penyembuhan yang sudah Tuhan titipkan sempurna pada diri kita, gitu ya. Saya tulis di buku saya ini, gitu kan. Kemudian ada sesi healing di sesi akhir, gitu. Anda bisa ikut Zoom tanggal 25 Agustus besok ini. Ini hari apa nih? Jumat ya? Iya, berarti Jumat, lusa ya. Segera Hari daftar, Minggu. ada di Bu Dewi daftarnya. Gitu, sahabat. Ada yang bertanya dari Riri ya. Pesan cinta saraf kejepit apa, Bu? Saraf kejepit di mana, sayang? Di Kalau mana? di bawah itu biasanya paling banyak sering terjadi saraf kejepit di bagian bawah, itu tulang ekor bagian bawah, di lumbal 45, tulang punggung. Tulang punggung itu apa pesan cintanya? Support emosional. Kalau Anda bermasalah di area tukang punggung, itu biasanya adalah karena merasa kurang support emosional. Dan khusus yang di bagian bawah itu terkait dengan financial insecure. Oh, gitu. Insecure finansial, merasa tidak aman secara finansial. Pasti punggungnya kan bermasalah. Biasanya diderita oleh orang-orang wanita, tulang punggung keluarga, atau orang-orang yang sudah mulai memasuki masa pensiun, udah mikir nih, udah mulai merasa insecure finansial. Itu ternyata ngaruh ya, Bu, tulang punggung dan Yes. keuangan tanpa disadari ya. Iya. Terus sama ini periksa ke sana sini, ngobatin sana sini, Yes. ternyata itu masalahnya gitu. Saya akhirnya juga mentertawakan diri saya. Anak saya 8, Mbak. Jadi kalau 8, Bu. 8, jadi kalau udah 4 udah kuliah gitu. Kalau udah bulan Juli sama Desember itu mulai muncul tuh. Karena apa? Bayar UKT. Udah waktunya tagihan-tagihan keluar ya, Bu ya. UKT yang paling ini kan Iya. berat gitu, 4 anak itu kan sama tuh Iya. ininya. Itu apa namanya? Nah itu mulai kerasa gitu di situ. Akhirnya ya mentertawakan diri sendiri ya sembuh. Jadi saya bilang oke, saya adalah babysitter gitu kan, yang sedang dikasih amanah anak-anak ini. Berarti kalau babysitter susunya habis, susu anaknya habis, minta ke siapa? Apakah dia perlu pusing? Langsung Tinggal minta sama Big Boss. sama Tuhan ya, dengan tadi doanya ya, Bu ya. Oke, ini ada nanya, kalau gatal-gatal itu kenapa ya, Bu? Pertanyaannya banyak kejadian. Siapa yang sedang Anda gatalkan? Sebenarnya pesan cinta itu bisa dilogika, sayang. Jadi ketika Anda gatal-gatal gitu, siapa yang sedang Anda alergikan tadi? Kembali ke sana gitu. Siapa yang sedang Anda gatalkan? Apakah itu terkait dengan orang-orang terdekat di kehidupan Anda, atau Anda sedang merasa gatal dengan hidup Anda hari ini? Artinya apa? Anda sedang belum menerima hidup Anda hari ini. Anda pengen keluar tapi nggak bisa. Gitu, sehingga muncul dalam bentuk gatal-gatal tadi. Ada yang bertanya juga, apa pesan cinta untuk tiroid di leher? Di leher, Bu. Tiroid itu terkait dengan humiliation. Merasa I never get to do what I want to do. Wow. When is it going to be my turn? Kapan dong giliran saya? Dia merasa humiliation tuh, merasa selalu terhina, tertekan. Kapan dong giliran saya? Kok saya nggak bisa melakukan apa yang saya mau? Nah itu tuh. Berangkat dari situ untuk memperbaiki. Ikut deh nanti kelas Zoom-nya, daripada nanya mulu. Iya, Disimpan aja, Mbak. betul. Nggak usah diinin. Ikut Zoom-nya Oke, besok tanggal siap. 25 Agustus jam 7 malam. Silakan daftar di Bu Dewi gitu, atau Anda baca buku saya kayak gitu kan, itu ada di Bu Dewi juga
Jadi nggak usah yang nanya, karena ini benar-benar seperti kamu sahabat. Jadi kalau ada anak Anda atau suami Anda, mertua Anda lagi sakit gitu, Anda sekarang udah punya pegangan gitu. Ini emosinya apa ya? Bisa jadi mungkin itu karena kita sebagai orang tua atau kita sebagai pasangan yang membuat emosi-emosi itu hadir di dalam diri pasangan kita atau anak kita. Iya, tadi dari jasa Busna beberapa lebih detailnya, lebih lanjutnya bisa langsung lewat Zoom-nya atau langsung cam-nya. Untuk tahu lebih lanjut bisa kontak ke Bu Dewi CP-nya supaya nanti bisa segera daftar ya Bu ya. Dan bisa langsung live ketemu sama Bu Sintanya ketika ikut camp di Ciater ya Bu. Betul. Ya. Kalau di Zoom nanti juga bisa live juga, tanya-tanya juga bisa ya Bu ya, lebih banyak ya bisa tanya ya gitu. Oke, jadi kita tutup nih pertanyaan dari TikToknya. Udah ya teman-teman ya, mau tahu lebih lanjut langsung aja kontak CP-nya dari Ngaji Roso. Anda sisihkan ini Anda untuk menjadi investasi Anda untuk sehat sayang. Saya suka sedih gitu kalau apa ya, Anda harus minum obat terus kayak gitu. Karena saya pernah merasakan di titik itu gitu loh, nggak enak. Nyembuhin di sini tapi menambah masalah di sini. Nyembuhin sakit tenggorokan tapi yang ada lever bermasalah, kan nggak lucu gitu loh. Minum obat kanker tapi efek samping dari pengobatan kanker adalah kanker itu sendiri, kan nggak lucu gitu loh sahabat. Jadi harusnya tuh kita tuh kayak pegadaian Mbak Anita. Oh, pegadaian dulu konsepnya. Pegadaian tuh apa? Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Jangan dibalik, menyelesaikan masalah dengan menambah masalah baru. Nggak lucu. Yuk, ayo kita bertransformasi. Dimulai dengan apa? Pemahaman dulu nih. Apa sih pesan cinta dari sakit saya? Karena dari situ kita berangkat untuk memperbaiki diri kita selanjutnya. Kalau masalah tubuh gampang sahabat, ngeberesin di masalah tubuh tuh mudah. Yang paling sulit adalah membereskan di area mental dan spiritual Anda. Jadi saya pun sekarang saya lagi ancang-ancang untuk menanggalkan gelar psikolog saya gitu kan Mbak Anita gitu. Kenapa? Saya membimbing bisa menjadi sahabat yang bisa membimbing Anda untuk masuk ke kesadaran Tuhan sepenuhnya gitu. Karena kalau kita sudah selaras dengan Dia, menyatu dengan Dia, manunggal dengan Dia, aku besar tadi dan aku kecilnya luruh, yang ada adalah apa sih yang kurang? Sakit apapun perlu lontorkan, kesulitan apapun nggak ada, hutang sebesar apapun lunas. Jangan pakai diri Anda yang teramat kecil dan terbatas ini sahabat, tapi pakailah kesadaran Tuhan yang tanpa batas. Dan itu nggak jauh ya Bu. Dia hadir di dalam dirimu. Tugasmu adalah, tugas kita semua adalah terhadap diri kita sendiri adalah mencari jalan untuk bisa masuk ke dalam diri kita sendiri dan merasakan kehadiran Tuhan itu di dalam diri. Nah, rasanya ketika ngobrol dengan Bu Sinta ini kan seperti ada pencerahan-pencerahan gitu ya Bu ya. Pencerahan itu kayak gimana ya Bu ya? Kadang-kadang kan sebagai kita orang-orang modern tinggal di dunia yang penuh tuntutan seperti ini nih Bu. Pencerahan itu gimana dan cara kita masuknya itu seperti apa Bu? Kembali tadi, ketika Anda sudah sampai pada kesadaran Tuhan, apa sih yang kurang? Anda saat ini tuh masih timbul tenggelam karena apa? Anda masih dipengaruhi oleh aspek mental Anda. Ketika pencerahan apa sih cirinya? Bahagia, damai tanpa sebab, sukacita tanpa sebab. Nggak usah cari definisi pencerahan tuh, bisa terbang, bisa dunia ini jadi tidak ada, aduh, tahu jauh. Tapi Anda mampu sukacita, bahagia, damai, selalu tanpa sebab, itulah pencerahan. Tanpa sebab loh ya. Tanpa sebab. Iya, bukan. Mbak Anita, nih saya kasih tiket jalan-jalan. Itu pakai sebab gitu kan. Saya baru bahagia ketika suami saya baik. Itu pakai sebab gitu kan. Pencerahan adalah ketika suami Anda marah-marah pun, dia menjengkelkan, tapi Anda tetap bisa tersenyum dan bahagia dan sukacita selalu gitu. Ya itulah enlightenment. Tanpa ada alasan apapun, kita selalu bisa melihat hal itu dengan positif dan bahagia gitu ya Bu. Yang sedang marah itu adalah diri suami saya yang kecil. Aku kecil dia.
aku besar di dalam diri suami tidak pernah tersentuh sebenarnya. Tugas kita adalah menjadi lilin kecil untuk memantik kesadaran itu. Kesadaran Tuhan di dalam diri dia. Saat apa? Saat kita juga disetit itu. Maksudnya gini, nonsen kita bicara kedamaian kalau kita belum damai. Nonsen kita bicara kebahagiaan kalau kita belum bahagia. Nah, kita harus berada di state itu dulu sehingga bisa menarik orang. State itu maksudnya kita berada di energi itu, di emosi itu sehingga energinya juga ngikutin. Itu ada Mbak, saya jelaskan tentang energi ini ada di buku saya halaman 231. Itu adalah tabel energi dari David Hawkins gitu, bahwa kita harus berada di level energi yang tinggi sehingga kita bisa mempengaruhi, memvibrasi orang. Level energi tinggi itu apa? Enlightenment, kedamaian, sukacita, cinta, penerimaan. Itu gitu. Itu adalah energi tinggi. Nah, selama ini Anda berproses dengan energi-energi rendah. Kemarahan, kebanggaan, kemudian keinginan tuh yang paling banyak tuh. Orang tuh banyak menderita dengan keinginan dan harapannya dia. Nah, kalau Anda mau bahagia, lepaskan semua keinginan, lepaskan semua harapan-harapan itu. Hadirlah di sini dan saat ini, terima semua apa adanya dengan rasa yang sama. Rasa yang sama, rasa yang ini. Yes, baik-baik saja, tetap sukacita gitu kan. Bukan lagi dengan aspek pikiran loh sahabat, tapi kembali pada kesadaran Allah di dalam diri, maka semua itu sebenarnya baik-baik saja adanya. Jadi Semua adalah pesan cinta. Pesan cinta itu pesan utamanya ya Bu ya, Yes, jadinya ya. tugas kita adalah memahami pesan cinta itu sehingga tidak menderita lagi terus-menerus. Baik terhadap penyakit, baik terhadap masalah-masalah dalam hidup ini, baik terhadap bahasa kita tuh kalau di camp tuh pada monyet-monyet di luar kita. Monyetnya lagi di luar tuh lagi jumpalitan, terus kita juga ikut ke mereka, berarti ada 2 monyet dong gitu. Jadi monyet-monyet bermain dong Bu. Monyet-monyet yang sedang tidak sadar. Berarti kalau kayak gitu bisa menjadi kita tuh masalah sudah tidak menjadi masalah saat kita bisa melihat masalah kita gitu ya Bu. Yes. Makanya selalu ada salah satu materi di camp itu adalah mengatasi masalah. Mengatasi masalah. Selama ini kan kita ketika menghadapi masalah itu seakan-akan kita sedang membawa masalah kan? Oh, Iya bersama kita ya Bu. Iya, kayaknya kita sedang membawa masalah itu gitu kan? Iya. Kerasa berat nggak sahabat ketika saya akan sebutkan kata masalah? Itu kan seakan-akan masalah itu ibarat sebuah beban yang kita panggul gitu loh. Betul. Pasti berat. Nah, dengan kita mengatasi masalah itu sebenarnya kita sedang bukan memanggul lagi masalah itu, tapi kita justru berada di atas masalah itu. Kenapa saya katakan mengatasi masalah? Kita berada di atas masalah. Makanya saya bilang bahwa ketika engkau menghadapi masalah, jangan fokus pada masalahnya, jangan fokus pada solusinya, fokuslah pada meningkatkan kesadaran. Artinya apa? Kita sedang meninggi nih kesadarannya sehingga melihat masalah itu di bawah. Oh, ternyata itu bukan masalah. Contoh nih. Ada seorang kemarin pasien, seorang laki-laki, seorang suami, dia selalu bingung. Dia selalu berada di tengah bingung dan merasa terjepit di antara istri dan mamanya. Wow, itu ada banyak kasus gitu ya Bu. Ya, itu kan kasus di muka bumi kan seperti itu gitu ya. Iya. Masalah mertua dan menantu gitu kan. Nah, saya bilang, sebenarnya kalau Anda mau hening sejenak, diam. Kenapa sih ini kedua ini bermasalah? Karena apa? Sedang memperebutkan Anda loh. Si istri sedang menunjukkan eksistensinya bahwa aku nih, kamu pilih aku atau mamamu sih? Aku tuh berharga nggak sih? Aku dicintai nggak sih? Gitu kan? Nah, jadi kita tidak fokus pada pertengkaran itu, tapi fokus pada meninggi kesadarannya. Oh, istri saya tangki cintanya lagi kosong. Jadi ketika dia mengatakan bahwa saya sudah melakukan yang semuanya yang terbaik yang bisa saya lakukan terhadap mertua, tapi itu rasanya tidak pernah cukup. Saya tetap diomongin, saya tetap dimarahin, saya tetap dikritisi, saya tidak pernah dianggap benar. Apakah dia nggak suka sama saya? Nah, itu kan kata-kata sebenarnya dia sedang merasa diri tidak berharga. Tangki cintanya kosong.
Maka tugas Anda sebagai suami adalah jangan fokus pada pertengkarannya atau apa yang dia sampaikan, tapi fokuslah pada kesadaran bahwa dia butuh cinta itu. Sadarkan dia untuk self love, dan yang kedua adalah Anda memenuhi bahwa kamu berharga. Saya mencintaimu, kamu segalanya buat saya dan anak-anak. Penuhi itu. Dan pahamkan bahwa kenapa mertua marah-marah juga tangki cintanya kosong. Gitu loh, si ibu mertua ini marah-marah, dan itu adalah urusan dia dengan dirinya sendiri. Nah, kenapa si ibu juga marah-marah? Dia juga tangki cintanya kosong, dia sedang merasa kehilangan dirimu sebagai anak. Maka yakinkan dia bahwa ketika saya menikah, Anda bukan kehilangan saya, tapi justru Anda mempunyai satu anak lagi yang akan menyayangi Anda. Itu. Begitu pula si istri, pahamkan bahwa ketika Anda menikahi saya, Anda harus bisa menerima satu paket bahwa saya adalah bagian dari anak dari mama saya yang sekarang menjadi mertua Anda. Kamu tidak perlu saingan dengan ibu saya, tapi tunjukkan bahwa kamu bisa menjadi anak mereka, dan kamu pun mendapat orang tua baru yang akan menyayangimu. Itu gitu. Jadi di situ loh sayang, bahwa ketika kita menghadapi masalah, jangan fokus pada masalahnya, jangan fokus pada solusinya. Karena fokus pada masalah, solusi, kita hanya sibuk menggunakan sumber daya kita yang amat sangat terbatas. Tapi ketika kita fokus pada meningkatkan kesadaran, kita akan memahami sebenarnya duduk masalahnya tuh apa sih. Duduk masalahnya adalah kembali lagi tangki cinta dua orang ini kosong. Nah, bagaimana Anda bisa memenuhi tangki cinta itu kalau Anda sendiri pun juga tangki cintanya masih kosong? Ya tadi akhirnya ada 3 pengemis cinta nih saling merongrong cinta. Jadi kayak monyet tadi dong Bu, yang nggak sadar gitu ya Bu, ya main nggak sadar gitu. Itu gitu loh. Jadi hari ini please stop untuk keluar, ke dalam dulu terus. Maka Anda akan mendapatkan kesadaran dan cara untuk menyelesaikan masalah-masalah Anda dengan mengatasinya, bukan dengan memanggulnya. Pasti Anda akan capek, ini sakit, pundak sakit, punggung sakit, frozen shoulder, sakit kepala, terus menerus gak sembuh-sembuh, psikosomatis Bu, vertigo gitu kan, gula darah meningkat, hipertensi, kena jantung. Jantung tuh apa sih? Kurang tatih tayang. Iya. Cancer, obesitas itu sedang running away from feeling kayak gitu kan. Nah, itu perlu dibereskan semua itu gitu loh, karena ujungnya adalah apa? Tadi tangki cintanya masih kosong. Jadi kayak agak tersindir nih saya. Apakah saya perlu cek tangki cinta saya gimana nih gitu ya. Jangan sampai nih saya juga running away sama sesuatu gitu ya. Bu, kalau dengan kita bisa istilahnya melihat masalah sebagai di luar kita, itu tuh kalau misalkan saya lagi marah gitu, apakah saya ngomong saya marah atau saya sedang merasa marah? Itu pasti beda kan Bu ya? Saksikan dirimu. Berarti namanya menyaksikan ada berapa Anita? 2 ya? 2. Ini yang sedang menyaksikan, ini yang sedang marah. Saksikan. Ketika engkau sedang menyaksikan dirimu sedang marah, maka engkau berjarak nggak dengan emosi itu? Berjarak. Maka dengan kita berjarak, kita akan bisa melihat emosi itu dengan lebih baik. Sederhana. Itu diajarkan nanti juga di camp, itu adalah meditasi penyaksian. Wow. Bagaimana kita bisa menyaksikan emosi-emosi kita, menyaksikan diri kita, sampai di ujungnya ketika kita sudah benar-benar deep gitu dalam meditasi penyaksian, kau akan menyaksikan siapa sih yang hadir di dalam dirimu sesungguhnya. Allah itu sendiri, aku besar itu, dan itu adalah indah. Jadi nggak sabar loh, malah pengen ikutan loh ini Bu ya. Jadi selama camp itu kita akan belajar apa aja sih Bu? Apa bisa di spill gitu Bu? Bayangin 6 hari itu. Wow, banyak sekali ya Bu ya. Nggak akan terasa. Oh, itu banyak yang nambah Mbak. Mana Mbak? Saya masih betah sini, boleh extend nggak? Boleh. Enaknya kan ini rumah sama-sama Mbak. Dulu kan kita di hotel kan, kalau nambah ya engkau mau nambah sendiri ya, bayar ke hotel gitu kan, makan apa semua nambah gitu kan. Tapi kalau ini rumah samasa, saya menjamu ke Anda tuh bukan sebagai peserta tapi sebagai sahabat.
Gimana sih sahabat berkunjung ke rumah sahabatnya? Ya udah, saya tidak pernah lagi mau Anda mau extend 2 hari, 3 hari, fine. Saya tidak cas lagi gitu kan. Tapi di situ benar-benar kita bertransformasi gitu loh, untuk bisa menjadi pribadi yang lebih bahagia, sehat, sukacita. Dan itu kelihatan banget, Mbak. Kita punya selalu fotonya before and after gitu kan. Oh, ada fotonya. Jadi pada saat datang mukanya cemberut, ini gitu, terus kulitnya mohon maaf ya kusam gitu kan. Yang ada nanti selesai 6 hari tuh, wah cantik semua. Cakep Senyumnya semua. mereka gitu. Saya bilang wah ini kalau kayak gini mah skincare nggak laku nih. Cukup masa-masa aja gitu kan. Bahkan ada yang datang di papa gitu kan, pulang udah gagah. Oh iya Bu. Kita mandi di sungai, ada yang datang tuh dengan autoimun parah di sini, merah-merah, kering. Yang luka eksim nggak sembuh-sembuh, kering. Kita punya sungai di belakang tuh, keren banget sahabat. Itu mengandung belerang, tidak panas tapi dia mengandung belerang, dan itu mematikan jerawatan gitu tuh hilang. Itu kalau dibuka pada datang semua loh. Nggak skincare nanti langsung ke situ nih Bu. Aduh. Gitu, bonusnya bahagia, damai selalu, sukacita. Itu kemarin seneng banget gitu, ada seorang dokter juga gitu kan. Saya sedih ya, kayak lagi viral kan seorang dokter yang mati bunuh diri itu. Anestesia. Iya kan harusnya mati bunuh diri. Iya. Stres, depresi gitu kan, harusnya hadir tuh di masa-masa sebelumnya, kalau sebelum dia bunuh diri tuh hadir di masa-masa, dia pasti tidak jadi gitu. Kemarin ada seorang dokter juga hadir di camp itu luar biasa gitu. Saya melihat transformasinya tuh luar biasa. Depresi juga gitu karena ditempatkan di pedalaman mungkin jauh gitu kan, terus rekan koleganya tuh meninggal padahal dia sudah melayani dengan sepenuh hati terhadap penduduk setempat gitu loh. Gitu, dan alhamdulillah habis ikut camp itu mamanya mengatakan bahwa saya seneng banget lihat perubahan si X ini gitu kan, saya nggak sebut nama ya sahabat ya. Sekarang dia rajin, dia motivasi hidupnya meningkat, dan dia bisa main piano lagi gitu, yang udah lama ditinggalkannya kayak gitu kan. Terus udah nggak minum obat lagi, yang selama ini tuh selalu merasa diri sakit dan minum segepok obat gitu. Di camp fine, semua obat-obat ditinggalkan, dia nggak sakit tuh. Tapi ini menarik ya Bu, masakan Ibu kan penyembuhan, dan yang datang malah tenaga medis loh itu Bu. Banyak banget berarti sama ini Bu. Banyak. Dengan berbagai kisahnya Yes. mereka ya. Yes, kayak gitu. Dan ya akhirnya sadar gitu. Dan saya appreciate banget gitu, karena nggak mudah seorang dokter mau hadir ke tempat kami tuh dia harus benar-benar open mind kayak gitu loh. Karena apa yang saya katakan pasti seakan-akan bertentangan, padahal tidak gitu kan. Cuman kita ganti saja tuh yang obat-obatan yang sifatnya kimia, kita ganti dengan obat-obatan yang sifatnya herbal. Dan obat-obat herbal saya, ya alhamdulillah saya sudah menemukan formula yang keren banget gitu, yang dimana pasien mau amputasi, Mbak, pernah hadir gitu di ruang praktek saya, udah mau amputasi kakinya. Amputasi loh Bu. Mau amputasi itu dalam 2,5 minggu kering tuh, yang luka yang tadinya mau diamputasi di kakinya gitu kan, itu kering loh, hanya dengan 2,5 minggu itu gitu. Jadi tidak jadi amputasi. Kebayang dong kalau jadi amputasi, cacat seumur hidup kayak gitu. Jadi cancer, yang amputasi, yang jantung, semua bisa dikoreksi. Dan saya semakin yakin dengan perjalanan saya dengan holistik ini, benar-benar menyaksikan ketika mama saya meninggal tahun 2017, pengen dikubur satu liang sama papa gitu, yang meninggal tahun 99. Itu saya nggak nemuin apapun, Mbak. Di tanah yang digali itu nggak ada, di kuburan itu nggak ada apapun, yang saya lihat hanyalah tanah. Artinya bahwa sesuatu yang bisa sempurna menyatu dengan tubuh kita itu adalah semua yang berasal dari alam. Nah sekarang tinggal Anda memilih obat herbal yang terbaik, kayak gitu aja kan. Nah alhamdulillah saya sudah menemukan formula atau obat yang benar-benar yang dia sifatnya itu, dia obatnya kecil-kecil gitu, tapi benar-benar itu bahan aktifnya saja yang ada di dalam obat tersebut gitu, sehingga mau minum obat sampai 15 pun tidak mempengaruhi lambung misalkan, terus dada berdebar-debar. Coba kalau Anda minum obat kimia, hal yang pertama kena tuh pasti lambung Anda, ya kan. Terus kemudian ke ginjal, berdebar-debar, terus ginjalnya jadi gagal ginjal seperti itu. Kalau minum obat herbal yang saya rekomendasikan, yang ada adalah udah obatnya kecil-kecil tapi bahan aktifnya saja, jadi langsung nembak ke targeted gitu loh. Itu
yang kemarin juga ada prostat gitu kan. Banyak banget Mbak orang menderita prostat ini, ternyata banyak banget. Dan itu tidak enak, cuman kadang-kadang orang mengabaikan gitu loh. Saya nggak apa-apa, padahal prostatnya udah kena. Itu dan itu sulit disembuhin gitu loh. Banyak pasien saya udah berobat ke sana kemari 4 tahun, radang prostatnya sulit untuk turun. Saya obati cuma 2,5 bulan, kecil sampai normal. Oh ini Bu bisa langsung. Iya kayak gitu, memang butuh waktu ya, tapi kita tidak mengobati simptom Mbak. Obat herbal yang saya berikan tuh bukan mengobati simptom. Simptom tuh apa? Gejalanya saja. Ibarat Anda sakit kepala, ambil Panadol gitu kan, udah sembuh sebentar. Nah tapi kita, obat herbal kita itu benar-benar memperbaiki di tingkat sel gitu loh. Jadi kita sehatkan kembali organnya, dan Anda tidak perlu minum obat seumur hidup. Kalau udah sehat, udah berfungsi kembali normal, maka yang ada adalah Anda hanya perlu menambah asupan nutrisi makanan dari makanan sehari-hari yang Anda minum, dan meditasi. Sambil yang mental-mental, yang urusan-urusan mental itu dibersihin gitu. Maka itu adalah kunci kesembuhan, kesehatan Anda tuh sederhana sebenarnya. Gitu, makanya nggak heran orang yang gagal ginjal, gagal jantung, yang ginjalnya tinggal 10%, itu bisa tumbuh lagi loh. Yang kata dokter, Bu, pasti udah cuci darah dong. Kalau ginjal 10% kan udah cuci darah kan. Ada yang ginjalnya tinggal 2%, yang kok dokter aja bingung, kok kamu masih hidup sih? Fungsi ginjalnya tinggal 2%, tumbuh 20% dalam 6 bulan, 8 bulan. Dan dia bisa menjarangkan cuci darahnya dari yang seminggu 3 kali jadi 2 kali, jadi sekali, dan akan menjadi bisa dilepaskan. Yang pankreasnya rusak, harus suntik insulin terus gitu kan. Harus terus seumur hidup gitu kan. Saya bilang, kalau mau mengatakan jangan percaya dokter kan nggak enak ya, nanti saya didatengin ID kali ya kayak gitu. Jadi saya bilang bahwa tanya dirimu sendiri, tanya tubuhmu, perlu nggak obat itu, bisa nggak sembuh tanpa ini? Karena dalam mindset holistik, kita ini dia terdiri tubuh, mental, spiritual. Tuhannya hadir di dalam diri kita. Jadi selama Anda hidup sahabat, semua sel hidup nggak sih? Hidup. Namanya sel hidup, bisa regenerasi nggak sih? bisa. Bisa revitalisasi nggak sih? Bisa. Tahu ya bedanya regenerasi revitalisasi? Regenerasi itu menumbuhkan dari yang nggak ada tumbuh lagi gitu kan. Yeah. Nah revitalisasi dia udah kelepek-kelepek gitu, udah sakit gitu kan, dia direvitalisasi menjadi fit kembali. Nah ketika tubuh kita masih hidup, diri kita sekarang masih hidup, berarti ada kehidupan dong di situ. Dan di dalam setiap sel ada siapa? Ada Tuhan. Ada Tuhan yang hadir. Maka seharusnya dia bisa regenerasi dong. Jadi kalau dikatakan ini harus minum obat seumur hidup, ini rusak udah ininya, ya dengan menambah kimiawi dalam tubuh Anda justru sedang membebani tubuh untuk bekerja 2 kali lipat, 10 kali lipat, 100 kali lipat, terutama lever Anda, karena lever itu adalah fungsinya mendetok. Jadi dia mendetok bahan-bahan kimia lah. Kalau bahan kimianya banyak banget, capek dong levernya. Disitulah kemudian levelnya capek, akhirnya levelnya kalau bisa ngomong bodoh amat lah, lu masuk aja deh terserah. I'm give up katanya gitu kan. Belum lagi ditambah orang mungkin sambil minum minuman keras atau apa tuh ya. Nggak usah minuman keras sayang, minuman yang ada di supermarket tuh. Kayak manis-manis. Baca aja tuh, mengandung A, B, C, D, E, itu kan semua bahan-bahan kimia. Kenapa sih Anda zolimi tubuh Anda? Please minum air putih cukup. Saya ke Indomaret buat apa? Beli buah, beli buah potong gitu kalau lagi jalan, kayak gitu yang saya beli, air minum, gitu. Nggak perlu kita perlu yang manis-manis. Kalau Anda perlu manis-manis hari ini, bisa jadi hidup Anda lagi pahit. Oh, jadi itu sebenarnya menunjukkan kita kurang apa? Kita mencari pelariannya ya, Bu. Yes. Hidup Anda sedang pahit. Kalau Anda sudah hidup Anda manis, Anda nggak betul tuh manis-manis itu. Jadi kalau atau cukup lihat Mbak Anita saja gitu. Atau memandang YouTube-nya Bu Sinta ya, kita jadi nggak akan makan manis-manis atau pergi jajan yang berkimia ya. Karena aku ingat harus makan real food ya Bu ya. Apa ya, makanan yang langsung ya. Raw food ya. Makanan mentah gitu. Itu benar-benar masih mengandung energi sahabat. Jadi gitu. Makanan kayak buah langsung gitu ya Bu ya. Atau Ya, mungkin dagingnya langsung juga boleh ya Bu. Kalau kita mah udah nggak makan daging ya. Oke. Karena daging dan susu itu adalah makanan yang paling sulit dicerna oleh tubuh. Gitu. Jadi tubuh akhirnya mengeluarkan cadangan enzim di dalam tubuh untuk mencerna daging dan susu yang kita konsumsi. Apapun jenis dagingnya itu. Yes, ya daging. Kalau
ayam termasuk daging nggak sih? Masih ayam kan daging ya Bu ya. Ayam ini daging tuh maksudnya kaki kaki 4 daging merah kayak gitu. Jadi kalau kami di camp kami masih makan ayam, tapi ayamnya ayam kampung. Masih makan ikan, tapi ikannya benar-benar yang sehat, fresh kayak gitu. Itu, Jadi sahabat. yang kaki 4 yang tidak boleh, tapi ayam dan ikan masih diperbolehkan ya Bu. Yes, apalagi kalau udah sakit. Kalau masih sehat, ya bolehlah sedikit-dikit, karena sebenarnya tubuh tuh kalau sehat dia udah ngukur sayang, udah ngukur. Oh, gulanya saya cuma cukup sekian, masuk 100 saya cuma cukup butuh 10, 90-nya tuh dikeluarkan. Oh, saya butuh protein sekian, terus kita makan daging, oh sisanya dikeluarkan. Kalau tubuh Anda sehat. Lah kalau tubuh Anda sudah sakit, ya jangan bebani tubuh lagi untuk kerja keras. Gitu. Ini malah di YouTube malah mengucapkan di TikTok ya Bu ya. Terima kasih Bu Sinta ilmunya, keren sekali. Ditunggu siaran ulangnya di YouTube ya. Makasih banyak Bu Sinta. Ini kayaknya pagi-pagi ini merasa seperti dapat siraman rohani nih. Dan menjalani aktivitas positif banget gitu ya Bu ya. Nah oke nih Bu, ini kan kita sudah banyak ngobrol ya. Sekarang sudah matahari sudah meninggi nih ya. Boleh nggak? Waktunya berenang. Waktunya berenang ya Bu ya. Waktunya mencari oksigen ya. Ibu, boleh nggak Ibu memberikan pesan-pesan kepada para sahabat-sahabat Ngaji Roso gitu ya? Apa yang ingin Ibu bagikan kepada mereka semua sebelum kita menutup nih obrolan kita pagi hari ini? Oke sahabat, dimanapun berada, cintai dirimu. Kita ini adalah entitas tanpa batas. Ada Allah yang hadir di dalam diri kita, ada Roh Kudus hadir di dalam diri kita. Temukan itu, maka engkau akan menyadari bahwa dirimu, hidupmu itu keren banget. Stop menderita, berbahagialah, bersukacitalah selalu. Maka kesehatan, kedamaian, keberlimpahan akan hadir dengan sendirinya dalam hidup Anda. Oke, I love you.